Baik, masih bersama saya di Bitok, Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja. Kita masih akan menyambung obrolan dengan Bang Apoy, General Manager Airnav Indonesia, cabang Banjarmasin. Ini ternyata ada masih penasaran dengan Antonov tadi, Pak. Iya. Nah, ketika tadi kan baru diketahui di kemudian waktu ya, istilahnya tidak langsung dan lewat flight radar tadi, ada yang tanya, apakah itu bisa disebut sebagai penerbangan gelap? Enggak ya, Pak ya? Oh, Gimana? enggak. Bukan ya, Pak? Jadi, Memang dia membedakannya- gelap-gelapan, Memang terbangnya malam. terbangnya malam Iya. di waktu cuaca yang gelap loh, tapi Iya. bukan penerbangan gelap ya. Oh, penerbangan gelap enggak. Iya. Karena dia semua lengkap, izin plane-nya juga ada. Semua itu. Dilayani Makassar. Benar. Jadi bukan termasuk penerbangan Iya. gelap, Pak ya? Kalau penerbangan gelap segede gitu udah langsung intercept Langsung sama di rekan TNI AU. Iya, intercept sama rekan-rekan TNI AU. Oh, iya. Baik. Terus ini Pak, tadi kan berbicara mengenai pergerakan tadi yang di Banjarmasin 50, di beberapa bandara lain sampai 200-400an itu. Berarti apakah Airnav itu juga ada kelas-kelasnya gitu Pak? Seperti kalau umpamanya bandara kan juga bandara juga ada iya, klasifikasinya. iya. Untuk Betul. yang di Banjarmasin ini Pak? Jadi Banjarmasin kelasnya cabang ya kan, Oh, iya. cabang. Terus kalau untuk yang ada istilahnya cabang madya, cabang utama itu seperti JAT dan Makassar. Iya, iya. Karena ada ruang udara PIR-nya itu PIR Makassar dan PIR Ujung Pandang. Iya. Dan wilayah udara ruang udara Indonesia tuh dibagi dua, PIR Makassar, PIR Ujung Pandang dan PIR Jakarta. Banjarmasin mengikuti yang Kalau Ujung Pandang. Banjarmasin di bawah Ujung Pandang. Ujung Pandang tadi Pak ya. Ya. Kalau di atas 24.000 itu kalau kita lihat ke atas, Ya. di Indonesia itu dibagi dua. Ini Jakarta, ini Ujung Pandang. Ya. Ya, Banjarmasin ada di Ujung Pandang. Oh, dari ini gambaran nanti Pak, gambaran umum aja. Dari dua ruang wilayah tadi ada irisannya di mana Pak? Irisan ruang udaranya Banjarmasin sama Jakarta sama Ujung Pandang tadi. Oh, itu dia adalah yuridisinya, ada batasannya itu. Cuman tepatnya di mana tuh? Ya. Tapi bukan di wilayah Kalimantan ya Pak ya? Harus kita lihat lagi nanti tepatnya pembagiannya. Baik. Nah, terus berkaitan dengan pembagian tadi Pak. Ini ada pertanyaan juga. Nah, di Kalimantan Selatan ini ada juga bandara-bandara lain Pak selain Samsudinur, seperti Warukin di Tambalong, Bandara Batu Licin, terus Bandara Kota Baru. Apakah Airnav juga mengatur di bandara-bandara kecil tersebut? Ya, kami juga udah hadir di sana karena mungkin frekuensinya penerbangannya boleh dibilang extremely low, kadang ada, kadang enggak. Jadi ketika ada penerbangan baru kita kirim petugas ke sana. Berarti memang petugasnya hadir secara langsung di bandara tersebut Pak ya? Iya. Oh. Kalau boleh tahu sedikit mekanisme seperti apa? Jadi apa kan terpantau radar terus diinformasikan ke petugas di sana atau seperti apa Pak? Itu. Jadi ketika ada penerbangan, akan ada penerbangannya ke sana. Tentu penerbangan ini operator penerbangan ini kan flight plan tadi ya? Dia mau datang ke taruhlah ke Warukin, Kota Baru, atau Kota Baru. Kalau Kota Baru kita ada personil di sana. Atau Batu Licin atau itu mereka akan informasikan ya, kita minta ini ada penerbangan sini butuh personil. Jadi juga menyesuaikan dengan penerbangannya tadi Pak ya? Iya. Baik. Terus ini Pak, start. Ini masih ada pertanyaan. Udah gini, kan tadi Airnav juga berkaitan dengan keselamatan penerbangan. Nah, bagaimana dengan pantauan atau istilahnya antisipasi dengan faktor cuaca Pak? Tadi kan kerjasama juga dengan meteorologi ya? Iya. Namanya, ini kondisi cuaca buruk atau kemarin atau beberapa waktu lalu kita sempat mengalami kabut asap bahkan sampai penerbangan ditutup gitu loh. Nah, itu seperti apa Pak? Ini Pak koordinasinya? Jadi memang kita kan mendapat informasi cuaca itu dari BMKG, baru ada batasan-batasannya untuk kondisi untuk selamat untuk terbang, baik dari
jarak pandang itu dia. Jadi nanti kita sampaikan kepada pilot-pilot. Jadi itu. Jadi maupun kondisi cuaca kalau boleh dibilang present time ataupun prediksi ke depan. Apabila nanti ada istilahnya itu aerodrome warning. Alerting warning. Jadi ini aerodrome warning dari BMKG, dan kita informasikan kepada operator penerbangan. Oke. Terus dalam istilahnya bertugas selama ini dan Airnav yang katakan sudah sampai 10 tahun termasuk di Banjarmasin ya, apa kendala yang paling istilahnya kendala yang dihadapi Pak, yang sering ya sederhananya bikin repot atau harus memerlukan pemecahan dalam konsentrasi tinggi atau seperti apa? Ya, memang kalau misalnya faktor cuaca sih ya, karena faktor cuaca itu di luar kendali kita, jadi ya itu karena hujan lebat tiba-tiba, jadi sehingga menambah stressing kepada petugas karena banyak pesawat yang holding atau apa. Jadi itu faktor cuaca karena memang di luar kendali kita. Termasuk kabut asap tadi namanya ada kan kabut asap kalau penerbangan sering juga berkaitan sama jarak pandang Pak ya, jarak pandang penerbangan nih Pak ya. Seperti itu, ada kendala nggak ya dalam kaitan pengaturan? Ya memang cuaca sangat berpengaruh terhadap operasi penerbangan karena jarak pandang itu ada batasan-batasan tertentu yang aman untuk melaksanakan pendaratan. Jadi operator penerbangan juga mempunyai adjustment. Visibility-nya jarak pandangnya sekian. Kita tunggu dulu lah sampai membaik. Adjustment masing-masing. Kan juga sering kali dulu kita sering dapat informasi bahwa kalau umpamanya di Kalsel jarak pandangnya buruk, terus dia harus terbang ke Balikpapan, atau umpamanya Balikpapan buruk dia harus terbang ke Bandara Samsudin. Bang, standar operasinya seperti itu ya, maksudnya? Itu adalah sebetulnya kalau dibilang langkah tindakan keselamatan. Daripada saya ambil resiko holding kelamaan, nggak ada jaminan cuaca akan membaik, lebih baik saya divert ke bandara yang terdekat, yang dianggap terdekat, yang cuacanya baik. Jadi memang standarnya seperti itu ya. Karena dulu kan ketika kabut asap, kalau tidak salah di Samsudin dulu sering dari Balikpapan maupun dari Kalimantan Tengah masuk ke sini. Masuk ke sini Pak. Oke, terus ini Pak, masih terkaitan dengan keselamatan penerbangan. Tadi kan juga dengan TNI AU, dengan meteorologi, dengan saya penasaran sedikit tadi berkaitan dengan SAR tadi Pak. SAR itu dengan bentuknya seperti apa sih Mas Maya? Dengan berkaitan dengan SAR udara atau seperti apa? Jadi apabila terjadi accident atau insiden, kita akan menginformasikan kepada SAR. Terus nanti SAR akan tanya juga last contact di mana, untuk di plotting kira-kira di mana area yang harus dilakukan pencarian itu. Nah, untuk operasi SAR juga kan dia harus nggak nyari kemana-mana, dia harus plotting dulu, fokus radius berapa 2 nautical mile sebelum ketemu, dilebarkan lagi seperti itu. Dari Juwita Maharani sahabat kan, pernah nggak Pak mengalami kejadian yang misterius, pesawat siluman atau benda aneh langit di angkasa atau nyaris tubuhkan pesawat? Ini ada pertanyaan yang mungkin pengalaman saya. Baik. Kalau saya belum pernah. Belum pernah Pak ya? Belum pernah. Selama saya kan juga dulu basicnya ITC ya kan. Jadi makanya saya bisa menjelaskan. Itu dia. Jadi belum pernah mengalami itu pesawat siluman. Atau tadi objek UFO lah, objek itu belum pernah menemukan seperti itu ya. Karena netizen kan juga penasaran,
ketika memantau itu kan semua pergerakan bisa dilihat. Ya. Ada nggak semuanya menemukan loh kok ada sesuatu yang misterius itu nggak ada Pak ya? Belum pernah. Alhamdulillah masih lancar-lancar. Masih lancar-lancar saja Pak ya. Baik. Nah ini ada lagi pertanyaan Pak. Kalau mau bekerja di Airnav, jalurnya lewat apa? Apakah ada pendidikan khusus untuk bekerja di Airnav? Selamat ulang tahun Airnav Indonesia nih. Iya. Ada yang pengen karena dia ngucapin selamat ulang tahun, saya kasih tahu ya. Jadi untuk ya dapat bekerja di Airnav ya untuk operasional dan teknik ya. Karena memang hampir 70% karyawan Airnav itu di operasional dan teknik. Dan rata-rata lulusan dari ada dari Curo, sekolah penerbangan. Iya, sekolah penerbangan Curo, ATKP Medan, ATKP Surabaya, dan ATKP Makassar. Ya. Dan ada juga untuk yang ITC itu dari sekolah swasta. Ada sekolah swasta. Saya nanti di browsing aja. Oh iya. Jadi itu memang pendidikan khusus ya Pak ya, untuk pendidikan khusus ya. Yang tadi di Surabaya, di Makassar tadi. Dan di Curug ya. Setingkat akademi, setingkat perguruan tinggi seperti itu Pak ya. Ya, setingkat akademi. Setingkat akademi ya. Baik. Ini untuk menjawab pertanyaan dari netizen Mbak Juwita Maharani kalau ingin bergabung dengan Airnav Indonesia. Sebentar. Baik itu. Terus nah ini ada satu pertanyaan juga. Kan Kalimantan Selatan ini mentasbihkan dirinya sebagai pintu gerbang IKN. Nanti ibu kota baru. Tentu ini juga berpengaruh di Kalimantan Selatan kan udah jadi pintu gerbang tadi. Nah, ada kan nanti pengaruhnya juga ke Airnav Banjarmasin Pak untuk pemantauan dan lain sebagainya? Ya, kalau untuk nanti misalnya IKN kan di Kaltim ya. Kaltim sih. Mungkin yang akan itu Airnav Balikpapan nanti. Jadi tapi Airnav Banjarmasin mungkin nanti akan jadi supporting aja. Support nanti karena kegiatan-kegiatan sana apabila nanti kondisi misalnya bad weather tidak bisa, dia akan mencari bandara terdekat tadi terdekat dan yang layak gitu loh. Kan bandara-bandara kecil nggak bisa dimasuki pesawat besar. Bandaranya mungkin dekat tapi tidak sesuai dengan spesifikasi itu tadi ya. Ini akan jadi supporting nanti. Oke. Nah ini udah oke. Terima kasih Pak atas obrolan kita mengenai Airnav dan sekali lagi selamat ulang tahun ke-10 buat Airnav Indonesia. Semoga sukses ke depannya, dan buat Sobat Bipo semua, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam obrolan bersama Airnav. Sudah ngobrol banyak baik tentang Airnavnya ataupun kehebohan mengenai pesawat Antonov tadi. Saya Harit Widodo, terima kasih. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.